Halo teman-teman, kali ini saya berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai isu transfer pemain tim nasional Indonesia teman-teman. Dikabarkan bahwa Jai Itjes akan dijual Venezia ke Juventus apabila Juventus mau membeli Jai Itjes dengan biaya transfer sekitar 20 juta euro dan jika dirupiahkan sekitar 337,78 miliar rupiah teman-teman. Dikabarkan menjelang transfer musim dingin berakhir pada 3 Februari 2025 mendatang, Juventus mendekati Venezia untuk membeli Jai Itjes teman-teman. Hal ini karena banyaknya bek atau pemain bertahan Juventus yang kini mengalami cedera, sehingga Juventus membidik Jai Itjes untuk memperkuat pertahanan mereka teman-teman. Dan dikabarkan pihak Venezia memberikan harga 20 juta euro jikalau Juventus benar-benar berniat mendatangkan pemain tim nasional Indonesia tersebut. Dan angka ini sedang dinegosiasikan oleh Juventus, akan tetapi dikabarkan bahwa Venezia tidak mau bernegosiasi dan jika benar-benar Juventus berminat kepada Jai Itjes maka mereka harus mengeluarkan biaya 20 juta euro tersebut atau sekitar 337,78 miliar rupiah teman-teman. Tentu angka yang diminta oleh Venezia ini jauh di atas daripada harga pasar daripada Jai Itjes sekarang teman-teman. Kita ketahui bersama bahwa harga pasar dari bek tengah dengan tinggi badan 1,90 meter tersebut kini berada di angka 52,14 miliar rupiah. Akan tetapi wajar saja apabila pihak Venezia menginginkan harga tinggi dari seorang Jai Itjes karena pemain timnas Indonesia tersebut saat ini menjadi salah satu pemain bintang yang dimiliki oleh Venezia teman-teman. Dan dikabarkan hingga sekarang Juventus masih kebingungan bagaimana cara mendatangkan Jai Itjes karena budget mereka di bursa transfer musim dingin ini dikabarkan telah menipis dan tidak sampai di angka 20 juta euro teman-teman. Karena sebelumnya Juventus telah mendatangkan pemain lainnya dengan harga atau biaya transfer yang cukup tinggi. Maka dari itu, untuk mendapatkan seorang Jai Itjes mereka kesulitan sekarang teman-teman. Sebelumnya seperti apa yang dikabarkan oleh salah satu media nasional yaitu TV One News, dikabarkan bahwa Juve gagal mendatangkan pemain Lens yaitu Danso. Maka daripada itu Juventus membidik target lainnya yaitu Jai Itjes yang sekini sedang bersinar bersama Venezia teman-teman. Dan harga yang diminta oleh Venezia sendiri adalah 20 juta euro teman-teman. Mengapa Juventus begitu serius membidik Jai Itjes? Tentu tidak lepas dari performa apik Jai Itjes ketika membela Venezia ketika berduel dengan Juventus. Dan kali itu memang kita ingat bahwa Jai Itjes sangat tangguh di lini pertahanan Venezia dan sukses membobol gawang Juventus saat itu sehingga dirinya sangat diminati oleh pelatih kepala Juventus saat ini teman-teman. Dan untuk kondisi saat ini memang Juventus mengalami krisis pemain bertahan karena 2 dari 4 bek tengah mereka kini sedang mengalami cedera teman-teman. Di mana 2 bek tengah termahal mereka yaitu Bremer dan juga Pierre Kalulu sedang mengalami cedera serius dan memerlukan proses penyembuhan yang cukup lama. Maka tidak heran jikalau saat ini Juventus membidik bek tengah berkualitas lainnya dari klub Serie A lainnya seperti sosok Jai Itjes ini teman-teman. Bremer sendiri teman-teman mengalami cedera ligamen yaitu cedera robek pada cruciate ligamen dan diprediksi baru akan pulih pada April 2025 mendatang. Sedangkan Pierre Kalulu baru-baru ini mengalami cedera di mana pemain yang dipinjam dari AC Milan tersebut mengalami cedera otot di Liga Champions kemarin dan diprediksi baru pulih pada Februari 2025 mendatang teman-teman atau bulan ini teman-teman. Akan tetapi dengan absennya kedua pemain ini membuat Juventus kalang kabut karena kedua pemain ini merupakan 2 bek tengah inti mereka teman-teman. Sedangkan pemain lainnya yang mengalami cedera adalah Juan Cabal teman-teman. Juan Cabal ini sama kayak Bremer tadi, bahwa ia juga mengalami cedera pada ligamennya dan diprediksi pulih pada Mei 2025 mendatang. Banyaknya pemain bertahan Juventus yang sekarang mengalami cedera berat membuat Juventus atau lini pertahanan Juventus memang terlihat rapuh sehingga mau tidak mau mereka bergerak cepat untuk mendapat penggantinya. Maka tidak heran bahwa sosok berkualitas sekelas Jai Itjes pun masuk dalam radar mereka untuk menggantikan para pemain yang cedera ini teman-teman. Sebelumnya Juventus telah mendatangkan bek berkualitas lainnya teman-teman, di mana beberapa pemain yang sudah atau yang baru saja didatangkan oleh Juventus adalah Renato Vega, di mana bek tengah berusia 21 tahun ini baru-baru ini dipinjam dari Chelsea dengan biaya peminjaman 69,53 miliar rupiah. Selain itu juga mereka membeli sosok Alberto Costa dari klub Liga 1 Portugal yaitu Victoria
Guimarães dengan biaya transfer yang fantastis yaitu 239,87 miliar rupiah pada 15 Januari lalu, padahal harga pasar sang pemain ini adalah 17,38 miliar rupiah teman-teman. Sebetulnya budget transfer pemain Juventus di bursa transfer musim dingin ini habis karena membeli pemain ini teman-teman. Bisa kita lihat bahwa Alberto Costa ini dibeli berkali-kali lipat dari harga pasarnya. Harga pasarnya 17,38 miliar rupiah, akan tetapi Juventus saking perlunya pemain bertahan baru, mereka rela mengeluarkan uang sebesar 239,87 miliar rupiah untuk mendatangkan pemain ini teman-teman. Dan saat ini pemain mereka atau bek tengah mereka yang benar-benar fit akan menjaga lini pertahanan Juventus adalah Federico Gatti, di mana bek tengah milik tim nasional Italia tersebut diprediksi akan menjadi bek tengah inti Juventus dalam beberapa laga ke depan. Akan tetapi sosok Federico Gatti ini memang memerlukan pemain yang sepadan dengan dirinya untuk menjaga lini pertahanan Juventus agar tetap aman di laga-laga selanjutnya teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, bahwa sebetulnya Juventus mau saja mengeluarkan biaya transfer 20 juta euro untuk mendatangkan Jay Enes dari Venezia ke Juventus. Akan tetapi masalahnya sekarang dana transfer atau budget transfer Juventus telah habis di bursa transfer musim dingin ini. Dan bisa kita lihat teman-teman, di sepanjang musim ini, yaitu di musim 2024-2025 ini, Juventus ini telah mengeluarkan banyak sekali uang, di mana rekor atau catatan transfer mereka saat ini minus teman-teman, yaitu minus sekitar 1,49 triliun rupiah atau sekitar 1,5 triliun rupiah teman-teman. Yang artinya mereka lebih banyak mengeluarkan uang untuk membeli atau meminjam pemain dibandingkan menjual pemain-pemain mereka sebelumnya teman-teman. Jadi benar-benar Juventus mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain-pemain baru di musim ini, bahkan sampai minus sekitar 1,5 triliun rupiah. Jadi tidak heran apabila mereka tidak memiliki dana lagi untuk membeli Jay Enes dari Venezia dengan biaya transfer yang diinginkan oleh pihak Venezia teman-teman. Dan sebagai informasi tambahan teman-teman, wajar saja jika Venezia menjual Jay Enes atau mematok harga Jay Enes dengan harga yang tinggi, mengingat pemain ini menjadi pemain inti di Serie A Italia. Sejauh ini, Jay Enes telah tampil dalam 21 laga Serie A Italia musim ini dengan koleksi 1 gol, di mana gol ini satu-satunya tercipta ke gawang Juventus dengan menit bermain 1868 menit teman-teman. Selain itu juga sosok Jay Enes juga diminati oleh klub lainnya seperti Parma, Calcio dan juga Torino di awal musim ini. Akan tetapi sang pemain lebih memilih bertahan dengan Venezia untuk membantu Venezia minimal bertahan di Serie A Italia musim ini teman-teman. Dan menarik untuk kita tunggu teman-teman bagaimana akhirnya nanti ketertarikan Juventus ini terhadap Jay Enes teman-teman. Apakah benar-benar Jay Enes akan pindah ke Juventus, mengingat bursa transfer pemain di musim dingin ini akan tutup pada 3 Februari 2025 mendatang, alias Juventus tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan Jay Enes. Apabila mereka memiliki uang, maka mereka akan membelinya. Tetapi apabila mereka tidak memiliki uang, maka besar kemungkinan Jay Enes akan bertahan di Venezia. Atau menurut teman-teman bagaimana sebaiknya teman-teman? Apakah Jay Enes lebih baik bertahan di Venezia saat ini, atau mulai mempertimbangkan tawaran yang sedang diajukan oleh Juventus teman-teman? Silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar yang tersedia secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.